kita. Oh iya. Ulang. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Di acara yang paling ditunggu ya kan, dimana kita akan memberikan 3 berita terupdate pastinya ya kan, seputaran di Kota Medan atau mungkin lebih luas lagi Iya, lah betul. ya kan. Nah jadi kita ada berita tentang apa nih di yang pertama? Berita tentang yang ini kakak bacain aja. Oh iya. Dia tolong digeser ini kan nggak sponsor. Iya betul ya udah. Iya, okay. Biar nggak canggung ya. Nah adik tahu nggak sih mengenai yang lagi viral beberapa belakangan ini nih? Tentang apa yang kasus apa deh? Nah jadi ada mengenai lakukan penggelapan pajak masyarakat senilai 2,5 miliar Bribka Arfan Saragih, anggota Satlantas Polres Samosir, nekat minum racun cyanida. Oke. Pasti ini udah nggak asing nih, ini karena lagi booming-boomingnya nih pemberitaan ini. Nah jadi Bribka Arfan Saragih dan komplotannya diketahui telah menipu 300 warga yang tengah mengurus pembayaran pajak kendaraan di UPT Samsat Pangururan deh. Oke. Jadi Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardeman mengatakan terbongkarnya aksi tipu-tipu anak buahnya itu bermula dari adanya keluhan wajib pajak yang merasa janggal dengan pembayaran pajak kendaraannya. Oke. Nah jadi saat itu wajib pajak merasa heran lantaran uang yang sudah disetorkan Bapak Bribka Arfan Saragih tidak terdata dan menunggak pada tahun 2022. Wow, dari tahun 2022 itu udah menunggak ya, berarti Betul. ya. Nah, jadi belakangan setelah kasus ini, Bribka Arfan Saragih kemudian bunuh diri dengan minum racun cyanida pada 6 Februari 2023. Oh, berarti baru ya. Nah, jadi memunculkan kasusnya banyak pertanyaan karena tiba-tiba ada statement mengatakan dia bunuh diri deh. Oke. Nah, ini mungkin kita lihat dulu videonya sebelum kita lebih lanjutnya ya kan. Check it out. Natrium cyanida. Oh itu. Harus Pak. Iya, natrium cyanida. Jadi ini satu ini 15 gram kami timbang. 15 gram. Oh, ini belum cair ya, masih kasar. Masih ini Pak. Dia kan memang kristal putih dia. Oh, langsung dimakan. Ini ditemukan di mana? Dicairkan kain. Korban kita di laboratorium forensik nggak sampai meriksa ke situ. Tugas kita hanya meriksa apakah mengandung natrium cyanida atau tidak cairan lambung itu. Yang kita terima kan cairan lambung. Jadi itu jumlahnya kita nggak tentukan. Tidak tentukan ya. Tidak bisa apa ya? Ya, jadi yang seperti yang saya bilang tadi, ini efeknya 0,5 mg per kilogram berat badan, LD, lethal dosis namanya. Jadi kalau kayak Bapak misalnya 100 kg berat Bapak, ya tinggal kalikan 0,5 mg tadi kali 100. Itu udah langsung koit. Selesai ya? Katanya, langsung selesai. Nggak sampai 1 menit. Jangan di Bapak, Ibu sekalian sudah mendengar. Ini adalah satu ataupun 2 korban para wajib pajak. Dan saya yakin masih ada ratusan lainnya yang memang meminta keadilan. Terkait dengan proses ini, tentu harus dipertanggungjawabkan kepada orang yang menerima uang tersebut. Itu harus dipertanggungjawabkan. Apakah uang tersebut memang sudah disalurkan kepada distribusikan kepada yang benar, gitu kan? Namun tadi disampaikan bahwa Bapak itu setelah membayarkan uang kepada yang telah meninggal, tetap dikenakan denda sebanyak 12 juta, gitu kan? Dalam hal pertanggungjawaban secara pidana, tetap harus yang bertanggung jawab adalah yang menerima uang tersebut. Nah itu tadi Dek, mengenai video konferensi pers ya. Iya, kan? benar. Nah kita tersambung sama reporter kita Bang Arjuna nih langsung. Halo, selamat sore Bang Arjuna. Baik host, selamat sore Kak Tari dan Kak Lani. Oke Bang, mengenai kasus yang mungkin lagi viral-viralnya nih Bang Arjuna nih, mengenai kematian Bribka Arfan Saragih yang kemudian ada juga katanya penggelapan ini Bang. Nah boleh tahu gimana nih kronologi dan gimana kasusnya sampai sekarang prosesnya itu Bang? Silakan laporannya Bang Arjuna. Baik, sedikit saya sampaikan kronologis dari kasus penggelapan hingga ditemukannya Bribka Arfan Saragih meninggal dunia pada 6 Februari 2023 kemarin. Sebelumnya Bribka Arfan Saragih bertugas di Samsat
pengururan UPT Samosir. Polres Samosir belakangan menerima adanya awal diketahuinya kasus ini, awal mencuatnya, Polres Samosir menerima laporan dari korban penggelapan uang wajib pajak. Nah, sehingga dilakukan penelusuran dan kemudian Kayak sepertinya terputus ya Kak sama Bang Arjuna ya. Benar. Kita tunggu sebentar ya. Sepertinya terputus ya. Iya, terputus. Nah, jadi kita lanjutin aja ya kali ya kan. Nah, jadi kan jumlah warga yang menjadi korban dalam penggelapan ini kata Yogi sudah mencapai 300 orang. Oke. Yang tidak disetorkan kepada Dispenda Bank Sumut katanya gitu. Nah, jadi ratusan orang yang sudah kita datakan dan sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian atas dasar laporan daripada korban-korban ini pada tanggal 31 Januari dilakukan proses penyelidikan. Dan tentu dari para internal kita melakukan proses pemeriksaan melalui kasih propam katanya gitu deh. Jadi sebelum persoalan ini juga sudah dilaporkan ke Polda Sumut berdasarkan laporan korban penggelapan pada Polda Sumut pada 31 Januari 2023 kemarin. Waduh, jadi banyak statement-statement yang negatif bermunculan semua nih gara-gara kasus ini ya kan Dek. Nah jadi lalu kemudian selanjutnya beriring dengan waktu demi waktu kami mendapatkan informasi pada tanggal 6 Februari ditemukan mayat di Simulop kata Pak Yogi nih. Oke. Nah jadi setelah itu menurut Pak Yogi dalam kasus ini hadir di Polres Samosir keinginan masih 1-2 korban. Yogi sendiri memperkirakan masih ada ratusan lainnya yang menjadi korban wajib pajak yang meminta keadilan. Waduh, ini mungkin kita juga tersambung ya dengan Bapak Kapolres Samosir ya. Ini ada Pak Yogi ya. Sudah tersambung belum? Halo, selamat sore Pak Yogi Hadirman. sebentar. Sebentar. Kita tunggu dulu ya Dek ya. Halo, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore Pak. Putus. Kayaknya jaringannya Benar, kurang masih terputus bagus ya. juga nih, terputus-putus juga ya. Betul. Nah, jadi kan setelah itu kan Dek, adapun saat ini langkah Polres Samosir dalam penanganan kasus ini yakni sudah dalam tahap proses penyidikan. Oke. Yang paling ditunggu-tunggu nih ya kan. Oke, kita tersambung lagi sama Bang Arjuna ya. Siap. Oke Bang, untuk laporannya silahkan dilanjutkan Bang Arjuna. Baik, untuk lebih lanjut mungkin kita sampaikan atau kita tanyakan langsung kepada Kapolres Samosir, Bapak Yogi Hardiman, terkait perkembangan kasus ini dan seperti apa kronologis lengkap hingga ada yang pihak keluarga yang keberatan mati dibunuh atau terbunuh seperti itu. Langsung kita tanyakan kepada Kapolres Samosir. Saya kembalikan kepada host di studio. Oke, terima kasih Bang Arjuna. Selamat sore Pak Yogi. Pak Yogi. Selamat sore Mbak. Oke. Gimana kabarnya Mbak? Baik Mbak? Alhamdulillah. Bapak baik, sehat Pak. Pak? Sehat lah. Alhamdulillah. Oke Pak, mengenai pemberitaan ini yang mungkin simpang siur nih Pak ya, dan rame dan viral banget nih Pak. Bolehlah kita sedikit bertanya ya Pak ya? Silakan. Oke Pak. Pak, kalau boleh tahu, Bribka Arfan Saragih ini sudah berapa lama sih Pak bertugas di Satlantas Polres Samosir, khususnya di Samsat Pak? Jadi berdasarkan keterangan informasi dari anggota bahwa yang bersangkutan itu di Samsat semenjak tahun 2013. Nah, kemudian permasalahan itu sebenarnya muncul di tahun 2018, kemudian meledak itu pada tahun-tahun selanjutnya, yaitu 2019, 2020, sampai dengan 2022 kemarin, gitu Mbak. Oke Pak, kalau boleh tahu bagaimana Pak keseharian beliau selama bertugas Pak? Jadi kalau berdasarkan informasi dari anggota, keseharian beliau itu memang disiplin dan tepat waktu. Maksudnya di sini dia tidak pernah terlambat dalam hal apel, kemudian mengikuti segala kegiatan yang ada di Polres. Memang informasi dari anggota seperti itu, karena saya ini baru sekitar 1,5 bulan menjadi Kapolres di Samosir. Demikian.
Oke Pak. Nah jadi terkait kasus dugaan penggelapan pajak itu Pak, boleh diceritakan nggak kronologinya itu Pak? Silakan Pak. Oke, jadi kemarin kami sudah melakukan press release yang dihadirkan oleh hadir juga ada ahli forensik, ada digital forensik, dokter otopsi, KUPT, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, almarhum dan jurnalis. Jadi berdasarkan hasil press release itu memang kejadian berawal di tahun 2018, di mana yang bersangkutan melakukan tindak pidana, kalau menurut kami ya, berupa mengambil hak orang lain yang tidak disalurkan. Contohnya yaitu dia menerima uang dari wajib pajak yang digunakan untuk melakukan pembayaran, baik itu pajak BBN 1, BBN 2, dan lain sebagainya. Dan itu tidak dilakukan penyetoran kepada loket yang ada di Samsat. Walaupun memang yang bersangkutan itu adalah orang anggota Polri yang tugasnya di Samsat. Kemudian cara dia melakukan penggelapan dan pemalsuan dokumen itu, setelah diterima uang dari wajib pajak, kemudian tidak disetorkan dan dibuatkan seolah-olah bahwa pajak ini telah dibayar. Dan contohnya yaitu ada SKPD yang seolah-olah asli tapi nyatanya adalah palsu, begitu. Kemudian itu berkembang, masyarakat dan korban ini mengetahui hal tersebut ketika melakukan pengecekan secara online ataupun datang ke Samsat untuk melakukan pengecekan berdasarkan pajak yang telah dia bayarkan. Namun dari hasil pengecekan tersebut, bahwa uang yang telah disetorkan kepada oknum-oknum ini itu tidak pernah dibayarkan, sehingga data-data para korban ini tetap tertunggak dan bahkan ada denda. Itulah sebenarnya modus operandi yang dilakukan oleh kelompok ini. Jadi kelompok ini juga tidak berdiri sendiri, mereka ini bekerja sama dengan pihak lain yang kami sebut ini adalah sindikat penggelapan dan pemalsuan dokumen pajak. Kemudian setelah itu, setelah warga mengetahui bahwa dia merasa dirugikan, akhirnya pada tanggal 31 Januari ada laporan dari beberapa orang yang melaporkan ke kami, ke Polres, untuk dibuatkan laporan polisi karena mereka membutuhkan dan ingin mencari tahu sebenarnya permasalahan seperti apa. Setelah diterimanya laporan dalam proses penyelidikan dengan terduga adalah diantaranya kemarin sudah meninggal. Dalam hal proses penyelidikan sedang berlangsung, di tanggal 6 Februari 2023 kami mendapatkan informasi dari anggota bahwa ada sesosok mayat yang ditemukan di desa Simolok, itu di daerah Pangureran, Samosir. Ketika mendapatkan informasi tersebut, tentu kami sebagai pimpinan yang ada di Polres ini dan keluarga Arfan ini merupakan anggota kami juga. Kami memerintahkan anggota yang berkepentingan untuk datang ke TKP melakukan olah TKP. Jadi memang dalam olah TKP itu terdiri dari reskrim, tim identifikasi, anggota penjagaan, dan intel. Jadi mereka semua menyaksikan bagaimana kami semua datang ke TKP dan kami melihat barang-barang di TKP masih seperti ada apa adanya. Setelah itu tentu kami melakukan proses penyelidikan terkait dengan dugaan apakah ini ada kejanggalan dalam hal kematian ataukah dalam wajar. Itu kami lakukan proses berdasarkan otopsi, kemudian juga kami mengirimkan ada cairan yang memang diduga cairan berbahaya, kami kirim kepada laboratorium forensik yang ada di Medan. Kemudian kami menemukan handphone juga, kami kirimkan kepada digital forensik yang ada di Medan. Demikian Mbak ya, kronologi singkatnya sementara. Pak Yogi boleh nanya nggak? Kira-kira kalau misalnya kita kaum awam ini pasti bertanya nih. Iya. Kalau misalnya satu grup almarhum
Bribka Arfan ini kira-kira di dalam satu grup itu berapa orang sih kira-kira yang dicurigai dalam kasus ini, Pak? Jadi untuk sindikat ini ada 5 orang, Mbak ya. 5 orang. Di antaranya kami sebutkan inisial aja ya. Bisa, Pak. Yang pertama adalah Acong alias ET. Kemudian yang kedua adalah BN. Yang ketiga adalah DM. Yang keempat adalah RP. Dan yang terakhir adalah yang sudah meninggal kemarin. Demikian. Baik Pak, dari informasi yang disampaikan keluarga bahwa Bribka Arfan Saragih bukan bunuh diri, mereka melihat ada luka tusuk dan luka bakar di sekujur tubuh. Dan katanya belum ada otopsi, tapi sudah disimpulkan bunuh diri. Bagaimana penjelasan polisi soal ini Pak Kapolres? Jadi memang setelah menemukan kita menemukan mayat tersebut, tentu kan kita harus melakukan proses otopsi dan juga mengirimkan isi daripada organ-organ vitalnya itu ke laboratorium forensik. Tentu kami tidak bisa menjawab dan menerangkan dari pihak keluarga almarhum ini penyebabnya apa sebelum ada hasil dari otopsi yang lengkap. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada hasilnya kurang lebih 3 hari 4 hari yang lalu, dan sudah kami sampaikan kepada keluarga almarhum dan sudah kami press release. Namun demikian setelah kami sampaikan juga mereka masih belum menerima. Ya itu kan kalau menurut saya sendiri merupakan hak setiap orang untuk menerima atau tidak menerima. Namun demikian fakta yang kami sajikan seperti ini. Tidak ada yang kami tutup-tutupin karena kami juga bekerja berdasarkan criminal science investigation. Begitu, demikian, Mbak. Oke Pak Yogi. Pak, kira-kira si Bribka Arfan ini menghilang atau mungkin terakhir kali bekerja itu pada berapa hari kemudian setelah kejadian mungkin Pak? Ada rentan waktunya atau berapa lama dia bertemu keluarga untuk terakhir kalinya gitu Pak? Ada nggak sih tanda-tandanya seperti itu Pak? Bahwa ia akan melakukan minum racun? Terkait dengan sebelum meninggal, berdasarkan hasil jejak digital yang kami dapatkan, itu di tanggal 3 dia masih melakukan kerja di Polres sebagai staf di SPK. Kemudian itu berdasarkan keterangan daripada anggota-anggota rekannya yang satu regu untuk melakukan penjagaan. Kemudian selanjutnya dari hasil riwayat itu kami menemukan di tanggal 3 ini pada pukul 10.13 ada chat ataupun riwayat penelusuran melalui Google yang dilakukan oleh dia sendiri yaitu Arfan Saragih. Di antaranya yaitu berapa lama potasium dapat membunuh manusia. Kemudian pada saat yang sama 10.13 berapa lama cyanida dapat membunuh manusia. Kemudian pada 10.09 berapa jam reaksi racun potas pada manusia. Kemudian pada pukul 10.07 berapa jam reaksi tikus pada manusia. Kemudian pada pukul 9.58 menelusuri racun potas bisa membunuh manusia. Dan masih banyak lagi ini sampai pagi kemari. Jadi memang sangat banyak sekali bagaimana penelusuran melalui Google. Intinya adalah cara untuk bunuh diri. Begitu. Kemudian kami kembali Mbak ya, tadi pertanyaannya mungkin saya perlu menambahkan terkait dengan tanda-tanda kekerasan. Jadi memang keluarga almarhum tidak menerima terkait dengan kematian korban. Namun berdasarkan hasil otopsi yang sudah dilakukan dan sudah disampaikan oleh dokter otopsi ataupun ahli otopsi menyampaikan tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik baik di dalam mukanya maupun di dalam badannya. Memang ada beberapa memar, itu memarnya kurang lebih di tungkak atau apa saya tidak paham ya. Kemungkinan itu karena ketika meminum racun cyanida itu kan sifatnya panas. Bagaimana panas menyerang tubuh manusia, dia akan meronta-ronta dan sebagainya. Kebenaran memang di TKP itu adalah berupa
jalan apa ya, tebing yang berbatu cadas, dan sangat beresiko apabila jatuh maka akan terluka. Demikian Mbak ya. Oke Pak Yogi. Baik, Mbak. Untuk yang terakhir kali Pak, kira-kira apa sih pesan untuk Pak Yogi terhadap kasus salah satu anggota Bapak nih Pak untuk kedepannya Pak? Silakan Pak. Oke, jadi saya menekankan terutama kepada internal dulu, Mbak ya. Kepada internal ini, saat ini zaman sudah berubah. Saya selalu menekankan kepada anggota khususnya di Polres Samosir agar bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Jangan sekali melanggar SOP ataupun standar operasional prosedur dan juga mencederai hati warga di Kabupaten Samosir. Karena sudah banyak pengalaman-pengalaman yang kita saksikan di TV-TV saat ini bagaimana tidak bertanggung jawabnya pimpinan apabila anggotanya berbuat salah kan gitu. Itu yang pertama, ke internal. Jadi saya selalu menekankan kepada anggota untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian kepada eksternal terkait dengan kasus ini, kami tentu menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Samosir agar dalam pembayaran pajak tidak melalui makelar ataupun calo, namun dapat dilakukan dengan sendiri untuk datang ke loket 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga dengan begitu akan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji ini. Kemudian yang kedua, saat ini memang dalam hal pembayaran pajak sudah sangat dimudahkan. Ada namanya aplikasi Signal di sini. Jadi tidak perlu bertemu antara masyarakat dengan petugas. Itu seperti contohnya adalah kalau kita mau nonton bioskop kita pakai MTix dengan bayar online, kita datang karcisnya seperti itu. Terus kemudian yang perlu kami sampaikan kembali terkait dengan proses penegakan hukum yang kami lakukan di sini. Jadi dalam hal penegakan hukum saat ini sudah masuk proses penyidikan yang memang baru berlangsung kurang lebih seminggu apa 10 hari yang lalu. Tentu dalam hal ini kami menerapkan pasal 374 ataupun 372, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang perorangan, dan atau 263 yaitu terkait dengan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum-oknum ini. Karena oknum ini melakukan pemalsuan dokumen notis pajak yang diberikan kepada korban seolah-olah itu sudah terbayarkan, namun faktanya masih ada tunggakan. Kemudian selanjutnya dalam hal penerapan pasal selanjutnya, kami akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang, di mana tindak pidana pencucian uang ini merupakan satu sistem untuk kami sebut babat alas, yaitu sistem untuk mengembalikan aset-aset yang memang seharusnya milik korban-korban ini. Karena di dalam pasal 2 Undang-Undang TPPU itu jelas sekali, yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan untuk menjemunyikan atau menyamarkan asal-usul uang. Jadi dengan ancamannya kurang lebih 10 tahun. Kemudian ada pasal 3-nya, yaitu menyembunyikan asal-usul uang. Jadi di sini disebut dengan pelaku pasif. Kemudian ada pasal 5-nya, yaitu sebagai penerima TPPU. Jadi ini sebagai shock terapi kepada para pelaku untuk agar jangan mengulangi kembali. Dan dengan tujuan adalah mengembalikan aset yang dimiliki oleh para korban. Jadi para korban ini memang saya sangat empati karena jumlahnya memang cukup banyak. Kami analisa kurang lebih 304 ataupun 400 wajib pajak yang memang berhubungan langsung dengan kelompok ini. Dengan total kerugian yang kami data itu kurang lebih 2,5 miliar oleh kelompok ini. Kami juga mendapatkan BPKB
itu mengamankan kurang lebih 300 BPKB beserta dengan STNK. Jadi uang-uang ini memang disalahgunakan oleh mereka-mereka untuk kepentingan pribadinya. Ini yang harus kami telusuri, kemana uangnya, bagaimana caranya untuk mengembalikan kerugian kepada para korban. Kemudian selanjutnya untuk para korban, jadi selain gugatan secara pidana, kami juga menyarankan bisa dilakukan gugatan secara keperdataan. Silakan bagi para korban yang memang dirugikan oleh kelompok ini dapat melakukan langkah upaya hukum melalui gugatan perdata. Karena gugatan perdata ini adalah untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban-korban. Jadi silakan gugatan satu dengan ratusan korban yang sudah ada. Demikian Mbak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita kita kembalikan ke reporter kita Bang Arjuna di sana. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Kak Tari dan Kak Dani di studio. Oke Bang Arjuna, boleh dilanjutkan lagi Bang kira-kira untuk laporannya nih Bang Arjuna. Silakan Bang. Seperti pada kesimpulan yang disampaikan Kapolres Samosir tadi, Pak Yogi Hardiman, bahwa saat ini untuk kasusnya sedang dilakukan penyidikan dan yang kemudian nanti mungkin untuk tindak pidana pencucian uangnya atau TPPU-nya untuk kasus penggelapan uang wajib pajak yang dilakukan almarhum bersama rekannya. Untuk perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih Bang Arjuna. Terima kasih Bang Arjuna. Selamat sore Bang. Selamat sore. Nah itu Ya. tadi Tentang mengenai penggelapan ya, Kak, ya, semoga penggelapan pajak. penjelasan dari Kapolres Samosir Pak AKBP Yogi Hardiman ini menjadi titik cerah ya kan untuk jalan ke depannya supaya kasus ini cepat terungkap ya kan Dek. Dan mungkin yang bayar pajak ini ya kan yang merasa kayak dirugikan jadi merasa inilah percaya kembali ya kan dengan pihak kepolisian. Nah itulah tadi berita pertamanya sedikit menegangkan ya Dek karena ini banyak kali kasusnya gitu Iya, loh. sampai apalagi penggelapannya itu cukup besar ya, Cukup 2,5 miliar. Nah, ya apalagi kan? salah satu pelakunya itu meninggal. Nah, Iya, itu yang benar. jadi pertanyaannya juga ya kan. Pasti warganet nih banyak lah deh yang bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Dan juga korban-korban yang merasa dirugikan juga kan banyak juga kan Kak. Betul, cukup. Tapi kita tadi udah jelas ya, sejelas-jelasnya Pak Yogi tadi udah Iya, mengatakan cukup jelas Bapak ya, itu menyampaikan ya Kak. Gimana memang kalau misalnya anggota salah pasti yang dilihat dari pimpinannya. Ya, Betul. Kan? Semoga cepat terbaik. Pokoknya kalau teman-teman mau lihat berita terupdate-nya langsungnya dari Tribun Medan ya kan. Lihat aja langsung berita-beritanya ya kan. Nah, ini kita lanjutlah berita kedua ya kan, Dek. Iya. Udah bisa ketawa, Dek? Udah bisa ya. Karena mungkin adik tegangnya bukan gara-gara kasus. Kakak juga tegang loh. Gara-gara dari nengok tadi. Pak Yogi mungkin. Iya, kok Bapak itu berkarisma gitu berkarisma ya ya kan. kan. Apalagi apa gara-gara nengok Bang Arjuna juga. Kalau kita kalau Kakak lemas kan nengok Bang Arjuna Iya, gitu ya. Kok Bang Pas Arjuna pas nengok Bapak itu tegang ya. tegang ya kan langsung. Iya. Gimana Sigap kita ya. Yang biasanya kita tuh nggak pernah kerjaan meleceh ya kan. Iya, cuman ini nggak bisa meleceh. Nggak Nanti bisa kita meleceh. disuruh push up ya kan. Iya betul. Nah, Ya ini udah Kak, ada berita kedua nih Kak. berita Tentang kedua apa ini itu ya. Kak berita kedua Kak? Sebentar ya, aku sampai lupa nih berita. Oh, ini tentang kecelakaan, Dek. Oke. Kecelakaan apa? Siapa Kecelakaan yang baca ini? tragis. Kakak? Ada aja lah ya. Oh, iya. Mungkin kakak udah lelah. Saking lemesnya ya. Jadi Iya, macam silakan. udah aduh gimana gitu Iya, ya silakan, kan. Dek, silakan. Oke, kecelakaan tragis menimpa siswi SMA di Jalan Medan kilometer 6, Kecamatan Siantar, Martoba, Kota Pematang Siantar, Rabu 15 Maret siang. Korban tewas dan posisi tubuh terseret ban bus AKDP Eldivo yang datang dari arah Medan. Berdasarkan informasi di lokasi kejadian, korban saat itu mengendarai sepeda motor dari arah Medan menuju pusat kota Pematang Siantar dengan berboncengan. Kendaraan korban searah lajuan dengan bus Eldivo dengan nomor polisi AB 7168WA.
Entah apa yang terjadi, korban yang saat itu berboncengan dihantam El Divo sehingga terjatuh. Korban kemudian terseret bus bermuatan besar tersebut, katanya kan. Alhasil warga dan pengendara yang melintas datang berbondong melihat korban dan kedua kendaraan yang terlibat. Waduh. Kita langsung aja lihat videonya. Cekidot. Terjadi kecelakaan. Pelakunya mobil El Divo. Korban siswi anak sekolah. Akibatnya terjadi kemacetan. Video mayatnya. Innalillahi. Oke, Aduh, kita ngeri kali ya kejadiannya ya. Dia mungkin jadi istilahnya dia terlindas lah ya. Terlindas sama mobil El Divo. Tapi kadang kan Kak, memang bus-bus ini sekarang cukup kencang kayaknya ya. Terus ugal-ugalan deh mereka besar gitu kan. Gak cuman bus, ini si Tayo itu juga kencang-kencang sekarang. Iya, itulah kan makanya di kota Medan aja, di jalan besar kota Medan mereka sanggup gitu kencang-kencang. Sedangkan mereka itu kan bus yang belum tentu bisa melihat Betul. di belakang gitu kan. Bisa aja cukup blind spot ugal-ugalan. ya. Nggak nampak di tengah ini belakang atau Iya, gimana benar. gitu. Apalagi warga kota Medan tuh main slip-slip aja sekarang. Iya, Kan. Ini ada Bang Alija nih untuk laporan lebih lengkapnya. Kita bisa tanyakan sama Bang Alija langsung. Halo, selamat sore Bang Alija. Halo, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Oke Bang Alija, mengenai kecelakaan tragis ini yang menimpa siswi di Jalan Medan kilometer 6 ini Bang Siantar. Nah kalau boleh tahu Bang kronologinya gimana? Kok bisa sih si Ade ini sampai terlindas bus AKDP El Divo ini? Silakan laporannya Bang Alija. Ya, jadi perlu saya laporkan bahwasanya kejadian itu di jam pulang sekolah sekitar pukul 1 siang tadi, yang mana siswi itu korban bernama Dewi Cindy dan temannya seorang laki-laki ya, sama-sama juga siswa di SMA Negeri 5 pulang sekolah mengendarai sepeda motor ke arah kota Pematang Siantar. Nah, berdasarkan informasi dari masyarakat di lokasi kejadian, bahwasanya kedua sepeda motor yang dikendarai kedua orang ini mengelakkan angkot. Kemudian si cewek yang bonceng di samping terjatuh, kemudian dihantam oleh truk yang ada di belakangnya. Bus yang ada di belakangnya. Begitu Kak Lani dan Kak Tari. Oke, kalau boleh tahu Bang, pada saat kejadian tersebut gimana kondisi lalu lintas? Apa dalam keadaan padat atau mungkin lenggang Bang? Nah, kondisi lalu lintas saat kejadian itu memang
sempat macet, kemudian setelah personel Satlantas datang, lalu lintas sedikit demi sedikit bisa terurai, dan kedua kendaraan yang terlibat dibawa ke Lantas Polres Pematang Siantar, begitu Kak. Oke Bang, jadi Bang supirnya Bang dibawa kemana sekarang Bang? Nah, sampai sore ini kita belum menerima informasi atau keterangan resmi dari pihak kepolisian dari Polres Pematang Siantar. Namun berdasarkan konfirmasi kita dengan pihak manajemen bus, si supir ini melarikan diri. Jadi memang penyelidikan masih menunggu dari ditangkapnya si sopir, begitu Kak. Oke, bagaimana dari pihak perusahaan bus mungkin sendiri Bang? Adakah bisa dimintai konfirmasi mengenai kejadian ini Bang? Nah, informasinya sopir sendiri bermarga Silalahi, ini namanya Aseng Silalahi. Manajemen bus tadi memperkirakan dia ini bakal bertanggung jawab dan atau sore nanti atau malam nanti kembali menyerahkan diri, karena setelah kejadian itu memang melarikan diri karena khawatir mungkin dari amukan masyarakat ya, gitu Kak. Oke Bang, ini kan dia berboncengan ya Bang, jadi Bang bagaimana kondisi temannya Bang saat ini? Nah, kebetulan Cindy Dwi ini kan kelas 11, jadi teman yang memboncengnya itu kakak kelasnya, kelas 12. Jadi bernama Angga Kusuma. Nah, pengendara sepeda motor ini yang membonceng Cindy ini saat ini mengalami luka serius ya, dan dirawat di RS Kita Insani Pematang Siantar. Tadi menurut keterangan dari pihak sekolah, memang si pengemudi sepeda motor temannya Cindy ini masih belum bisa memberikan keterangan ya, karena memang tidak mengalami luka berat gitu Kak. Oke, Bang, kira-kira ada nggak sih salah satu penumpang bus yang menjadi saksi ataupun warga yang melihat pada saat kejadian itu Bang? Nah, menurut saksi sih karena dia mereka berdua ini kan si cewek kan bonceng samping ya Kak. Benar. Jadi saat berupaya menghindari angkot yang agak ke badan jalan, mereka itu dan satu juga perlu saya sampaikan bahwasanya lokasi kejadian ini memang jalannya rusak begitu ya Kak. Jadi mungkin mempengaruhi terjadinya kecelakaan, karena saat si pengendara mengelakkan angkot, si cewek jatuh gitu. Kemudian datang bus LDPO yang datang dari arah Medan menuju ke pusat kota, searah dari kedua korban begitu Kak. Sehingga kecelakaan ini nggak bisa dihindarkan. Dan kondisi korban sendiri saat kejadian karena sudah jatuh terseret 2 meter, terseret oleh ban belakang mobil begitu Kak. Oke Bang, menurut warga sekitar Bang, bagaimana Bang mobil LDPO ini Bang? Apakah sehariannya memang ugal-ugalan atau gimana? Nah, menurut masyarakat sih sebenarnya LDPO ini ya normal-normal aja ya Kak, karena memang lalu lintas ini merupakan jalan utama menuju ke tebing tinggi, ke Medan. Selain LDPO, di sini juga sering dilintasi bus lain seperti Mitra, Sentosa, Sejahtera, Nice Trans, dan memang kondisi lalu lintas ini memang rawan sekali kecelakaan ya. Kemarin juga di jalan yang sama sekitar 2 kilo dari sini juga terjadi kecelakaan antara minibus Daihatsu Terios dan Sigra. Memang juga rawan kecelakaan sih memang di sini kan begitu. Mungkin karena pengaruh jalan yang rusak itu ya Bang. Kan? Jadi orang juga jalan-jalan di situ begitu kan. Kira-kira Bang, keluarga korban sudah didatangi oleh pihak Jasa Harja mungkin, atau mungkin dari pihak bus sendiri gitu, sudahkah Bang? Nah, tadi kita sampai pukul 4 di Polres di Rumah Sakit Umum Jasa Mensaragi di ruang instalasi mediko-legal forensik Pematang Siantar. Nah, korban sendiri masih berada di ruang jenazah ya, karena masih dibersihkan. Jadi korban mengalami luka di bagian dada dan tangan. Jadi tangannya mungkin udah hampir tidak utuh lagi gitu karena terseret ya Kak. Jadi kita tadi belum melihat kedatangan Jasa Harja. Mungkin di kediaman di rumah duka ya, setelah diantar mungkin Jasa Harja bisa datang seiring dengan menunggu hasil penyelidikan dari Satlantas, karena hasil penyelidikan itu menjadi bahan oleh Jasa Harja untuk memberikan santunan begitu Kak. Oke Bang. Oke Bang, terima kasih Bang Alija untuk laporannya. Terima kasih Bang Alija. Kita tunggu laporan selanjutnya ya kan. Sampai sore Bang. Selamat sore. Tuh deh. Itulah kan, mungkin karena jalan
emang sih di mana-mana kayak kalau di jalan daerah sana emang banyak jalan rusak ya Kak ya. Apalagi kalau yang jalan dari kampung Kakak itu. Mana kampung Mbak? Yang mana, Dek? Yang dari Perlanaan mau ke sana, jalan apa namanya? Jalan Asahan ya? Kan itu jalannya cukup banyak yang rusak juga kan mau ke arah Siantar. Ih, banyak kali pun sampai pening. Pokoknya kalau dari situ tuh nggak bisa kayak sejam 2 jam tuh nggak Iya, bisa. karena jalannya parah kan. Mungkin itulah kalau menyebabkan kendaraan bermotor itu bakal mudah tergelincir ya, karena apa banyak ya namanya lubang. itu ya? Mulai dari Simpang Dosin itu kok nggak salah. Iya kan, dari situ kan jalannya cukup Sampai parah ke- karena kemarin aku pernah juga habis Jalan Raya. Oh, Jalan Raya itu namanya ya. Raya ya, kok nggak salah. Nggak tahu lah. Iya, Raya sih Kampung kalau nggak Kakak salah nama kan? jalannya. Iya. Pokoknya mulai dari situ sampai ke Iya, mau ke arah Siantar kan jalannya nah, itu harus mungkin, pelan gitu. Dan itu nggak jadi perhatian mungkin. Mungkin. Nggak terpikir mereka mungkin untuk Iya. membetulkan jalan itu. Tunggu ada korban dulu nanti lah. Mungkin karena ada korban seperti ini mungkin jadi dari dinas ya, dinas PU ya Kak. Dinas PU bakal memperbaiki jalan mungkin. Nggak tahu juga lah deh. Kan kamu sih awal tahun. Atau langsung Bapak Menterinya melihat berita ini kan. Nanti kalau ada menteri kalau lewat dari situ kan ditempel-tempel. Oh iya, Biar bagus. macam kayak kejadian ini kemarin yang mau ada acara F1 apa sih? G20. F1 H2O. Oh iya, H2O. Ya. Itu kan jalannya Iya. ditambal-tambal kan, tapi ditambal-tambal aja bukan diperbaiki langsung. Ada sih jalan yang diperbaiki cuman tipis aja, macam disiram doang Iya, gitu. habis itu terangkat lagi kena ban-bannya kan. Nah, lebih parahnya itu, Dek, itu sepanjang jalan tuh kalau kita bilang tuh ada Pak Ogah nih kan. Iya. Pak Ogah yang menempel-nempel itu tuh. Nah, setiap perhentian lubang besar-besar mereka di situ. Kan Iya. sebenarnya buat macet tuh orang itu loh, Dek. Dan mereka juga menyebabkan kecelakaan juga ya, karena tiba-tiba kita kan Terkejut gitu lihat berhenti. mereka. Ha-ha. Iya, itulah bahayanya. Kita kan nggak ya tahu kan. nanti di belakang kita ada entah sepeda motor, entah tiba-tiba bus. Belum ya lagi kan? mungkin penerangan lampu di situ kurang memadai ya Betul. kan. Jadi kita nggak tahu ada Ha-ha. kita yang orang yang mungkin jarang lewat dari situ. Ya selamat lah pokoknya Iya. kan asal dari Harus situ. hati-hati ya, cukup hati-hati lah situ ya. Padahal kalau bisa dibilang Siantar itu merupakan salah satu daya tarik juga ya kan. Kita Iya. ke sana ya kan. Karena di sana udah jalan-jalan banyak sekali-sekali. tempat wisata sekarang ya kan? banyak juga Apalagi tempat di Parapan ya. kulinernya banyak juga deh dari ya situ. kulinernya banyak ya. Cuman kalau misalnya fasilitas kayak prasarana dan sarana kayak nggak memadai, males lah kesana ya kan. Iya benar. Bagus kita ke daerah-daerah lain ya kan dek. Atau di rumah aja bagusan ya Iya, kan. Kayak betul. gini kejadiannya setelah memakan korban, kalau nggak diperhatikan juga, aduh kelewatan. Tapi kan Kak, semenjak nanti ada tol ini sepertinya bakal ya kita nggak akan melewati jalan-jalan rusak itu lagi ya kan. Jadi kita juga nggak pusing-pusing ya kan Mm, melewati betul. ini berjam-jam, bayangkan deh Iya. berjam-jam cuma mau melewati jalan itu. Iya, buat macet juga ya Betul, kan. betul. Kalau lewat jalan tol kan cepat deh kan sampainya. Tapi ya itu deh, mahal Kak lewat jalan tol Betul. kan. Tapi kan daripada resikonya kayak gini, Kecelakaan ya. Betul juga. rusak mobil gara-gara ngelewati lubang-lubang banyak gini kan. Belum lagi nanti kalau hujan, musim menghujan. Tergelincir Iya, ya betul. kan. Pokoknya aduh ngeri lah. Kalau nggak diperhatikan juga ya udah lah wassalam ya kan dek. Iya. Kadang pun Kak banyak juga sih yang mesti nebar-nebar paku gitu kan. Ah iya. Kalau Kayak tukang udah tempel ban gitu. Iya kan. Nanti rupanya tukang tempel bannya deket situ Betul, ya kan. betul. Macam memang udah di apa sih Kak? Dibuat gitu ya Iya. kan biar ban Iya, bocor betul, gitu betul. kan. Apalagi di situ sempat yang longsor jalan itu tau kan dek. Oh iya. Dia dekat-dekat PTPN itu. Di situ juga Di ya. situ kan ada jalan longsor yang dulu sempat ini kan. Betul. Nah itu kalau ini kalau mungkin gara-gara masih anggaran masih awal tahun. deh. Mungkin nanti udah Udah akhir akhir tahun. baru. Betul sibuk itu. puasa. Makanya lah ya kan. Ya udahlah ya, capek makanya nggak usah jalan-jalan ke sana kok gitu ya kan. Tapi kan ini dia sekolah, mau pulang sekolah Iya, kan. kasihan si adiknya Kasihan nih, adiknya ya kan, Allah. apalagi masih muda gitu kan. Dia masih mau mencari. Iya, dan semoga orang tuanya yang ditinggalkan diberikan diberi ketebahan. ya kan. Ya udahlah Tribuners, itulah tadi berita kedua kita. Ini ada berita ketiga lagi nih. Tentang Lagi-lagi apa itu, Kak? mengenai tahu nggak sih selebgram ajudan Yang orang pribadi? kaya itu yang kemana naik jet gitu ya? Iya. Yang dia pamer-pamer kekayaan. Betul. Oh gitu. Nah, Jadi apa tuh Kak isu-isu terbarunya? Jadi katanya kan kini dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 1,3 M. Wow. Ini kayaknya Penggelapan lagi ya? orang kaya baru kurasa tuh cuman Iya. nggak pernah lihat uang makanya gitu kurasa ya Mungkin. kan. Jadi selebgram ajudan pribadi ditetapkan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara katanya deh. Jadi penyidik melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status terlapor menjadi tersangka berdasarkan 2 alat bukti terhadap perlapor APP alias A alias ajudan pribadi. Kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Syah Yudi
Syahdudi kepada wartawan pada hari ini. Nah, jadi dalam kasus ini ajudan pribadi dikenai pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Oke. Nah, jadi di sisi lain ajudan pribadi mengaku menyesal. Berarti dia udah mengakui ya kan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok langsung ini deh. Nah, ini saya menyesalkan perbuatan kami dan insya Allah selesai secepatnya, katanya. Saya minta maaf segala-galanya, katanya. Oh, berarti dia langsung menyesal ya karena kejadian itu karena ya. udah ketangkap, bahwa ketangkap kan nggak menyesal ya. Oh iya. Betul itu ya kan. Jadi saat disinggung perihal kegunaan uang korban 1,3 M tersebut, ajudan pribadi mengaku menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berarti selama ini dia tuh kaya pakai uang orang, bukan karena dari uang dia ya. Betul. Kan. Padahal kan dia kan, kalau dia kan sering pamer-pamer harta kekayaan ya kan. Aku kurang ngikuti dia sih, Dek. Aku yang kemarin aja sekali aku juga nggak ngikutin. Nggak terlalu mengikuti ya. Nggak terlalu ngikutin, cuman kan dia seharusnya kan banyak sih yang endorse dia ya kan. Karena dia tuh kan lucu katanya ya, lucu. Tapi nggak pernah terdengar sih aku. Iya, aku nggak pernah dengar sih. Kan aku taunya gitu Gara-gara sih. kasus ini lah makanya tahu juga dia. Oh iya. Kan sebelumnya ada juga kasus dia ya. Kasus apa? Entah lupa. Jadi kan katanya ajudan pribadi juga disinggung perihal niat menipu, tapi ia tak menjawab dan hanya kembali meminta maaf. Saya mohon maaf dan insya Allah segera selesai secara cepat, katanya. Ya, ini ada videonya nggak sih nih Kak? Ini ada preview. Ada, kita lihat aja videonya dulu ya. Check it out. Korbannya berapa orang, Pak? Yang pasti ada laporan dari awal. Laporan awal itu terjadi di bulan November 2020. Dan kemudian lebih kurang 1,3 itu aja dulu ya. Selebgram ajudan pribadi jadi sorotan publik karena kerap mempertontonkan kehidupan mewah di media sosial. Baru-baru ini pemilik nama asli Muhammad Akbar ditangkap polisi atas dugaan penggelapan dan penipuan hingga 1,3 miliar rupiah. Menyusul berita penangkapan tersebut, ajudan pribadi memutuskan untuk memprivat akun Instagram miliknya. Simak fakta ajudan pribadi ditangkap selengkapnya berikut ini. 1. Awal mula kasus dugaan penipuan dan penggelapan 1,3 miliar. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Barat menangkap ajudan pribadi pada Minggu, 12 Maret 2023 untuk kasus dugaan penggelapan dan penipuan yang nilainya mencapai 1,3 miliar rupiah. Ia ditangkap saat tengah berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Ajudan pribadi dilaporkan oleh sang korban yang juga disebut sebagai teman dekatnya pada November 2022. Dari informasi yang didapat, Akbar melakukan penipuan dengan modus jual beli mobil mewah, merek Land Cruiser dan Mercedes-Benz. 2. Akun Instagram ajudan pribadi di-privat. Ajudan pribadi memiliki pengikut lebih dari 1 juta di Instagram. Sejumlah artis seperti Raffi Ahmad, Desta Mahendra hingga Al-Ghazali menjadi followers akun @ajudan_pribadi. Sejak kasus penipuan mencuat, ia lebih memilih untuk membuat akun media sosialnya dalam mode privat. 3. Reaksi warganet usai ajudan pribadi ditangkap polisi. Tidak seperti kebanyakan selebgram, Akbar memulai karir dari bawah sebelum akhirnya bisa berada di titik ini. Berasal dari keluarga sederhana, Akbar bahkan pernah putus sekolah. Jadi trending Twitter, netizen pun menyayangkan kasus ajudan pribadi. Mohon maaf ya, nilai penipuannya tidak sebanding dengan flexingnya. Terlampau kecil. Apakah benar nilainya hanya segitu atau ada agenda lain yang ditutupi dengan adanya kasus ini? Tanya salah satu netizen. Nah, itu dia kan Kak. Emang kalau orang yang terlalu tiba-tiba naik, bukan terlalu tiba-tiba pamer-pamer kekayaan. Nah, itu dicurigai tuh. Betul, Ya kan? betul, Itu bener nggak sih uang dia gitu kan? Karena terlalu ya mungkin kaget gitu ya, punya uang banyak ya kan. Padahal dia tuh kan dipercaya mungkin sama kawannya entah untuk mengapakan uang itu, ternyata dia ngelapin uang ya kan. Dan uangnya itu cukup banyak ya Kak, 1,3 miliar ya.
Kurasa dia karena itu kan, Dek. Dia naik pesawat nengoknya ke atas terus, nggak nengok ke bawah. Oh iya, kalau kita nengok ke bawah takut. Aku aja tuh gak takut. Aku rasa dia gitu. Jadi nengok ke atas aja kan, nengok awan. Ya kan? Lupa dia di bawah itu masih ada kita. Iya betul. Makanya bagi-bagi sama kita ya kan. Betul. Pasti akan diberitain kok dibagi sama kita ya kan. Betul. Cuman kayak mana pun bakal terungkap juga, Dek. Oh iya, nanti takutnya kita juga tersandung ya kayak. Betul. Nah, jadi ada kuasa hukum korban HL Sulaiman Joatmojo membeberkan modus yang dilakukan oleh ajudan pribadi kepada korban. Ajudan pribadi memberikan iming-iming menjual mobil mewah Land Cruiser dan Mercy dengan harga murah katanya. Oh gitu. Karena termakan bujuk rayu si ajudan pribadi, akhirnya klien saya setor uang yang bersangkutan 3 kali sehingga total menjadi 1,3 M. Oh, berarti korbannya cuma satu. Oh, cuma satu. Kan istilah gini, Kak, orang percaya sama dia mungkin karena itu kelihatannya banyak uang. Ternyata cuma berdusta ya itulah kan. katanya orang, Dek. Rambut sama hitam bulu ketiak siapa yang tahu? Itu kata orangnya. Ya iyalah ditutupi bulu ketiak gimana juga, sih? Kan? Kita kan nggak tahu tebak-tebakan dia betul ada bulu juga. ketiak atau enggak ya kan buat jadi bahas bulu ketiak kita. Nah, jadi ada jam pribadi ini. Kak, jadi gimana ya tanggapan istrinya mengenai kayak gini? Istrinya gimana ya? Oh, dia udah menikah ya? Udah dong, kan tadi ada foto sama istrinya, cantik istrinya. Tetap lebih cantik kita. Ataukah istrinya itu mau sama dia karena dia kaya gitu? Karena sering naik jet pribadi. Iya, seperti yang apa tuh namanya sempat trending topik itu gara-gara itu salah satu pemain apa tuh binomo yang dulu-dulu itu. Gitu, kan ada juga ya yang katanya kan? gitu, iya, ya betul. kan. Gara-gara itu menikah sama si ini rupanya gitu-gitu lah. Rupanya jong ya kan. Jong. Emang kalau yang tiba-tiba naik gitu ya kan, itu ya hati-hati aja ya kan. Tunggu aja kapan gitu. Karena bisa disorotan kan kalau Betul. gitu-gitu ya kan. Apalagi yang siapa sih? Penyanyi yang itu juga kemarin yang muncul. Siapa? Dia tiba-tiba entah lupa yang dulu mirip si Justin Timberlake versi Indonesia, siapa tuh? Entah. Terus kenapa dia, Kak? Nah, dia mencuat gitu kan. Nah, ternyata nggak berapa lama semua korbannya itu muncul gitu. Oh gitu, jadi karena ada satu korban yang meng-up, jadi maksudnya ada bukan satu korban, maksudnya dia udah lama nih. Dulu kan dia salah satu penyanyi. Siapa sih namanya, lupa aku. Jadi dia terus mulai podcast, mulai ini ya kan mengenai menceritakan tentang diri dia. Nah, tiba-tiba nggak berapa lama muncul beberapa korban penipuan ya. Oh gitu. Siapa sih namanya, aku nggak. Si Anji, bukan? Siapa ya? Anji kan yang kayak gitu yang kemarin yang. Bukan Anji. Jadi siapa? Yang Justin Timberlake Indonesia itu loh. Aduh, nggak ingat. Nggak tahu. Kita nanti bilang Anji, rupanya abis itu kita kena marah ya kan? Iya, bukan si Anji. Ya udahlah. Jadi siapa sih, Kakak? Nggak ingat. Kalau menyampaikan sama tribun, sama netizen kita ini, kita harus betul-betul kan. Nanti kita dijulitin loh. Oh iya juga iya. Kan kayak Mama Esi si Polan itu ya. Iya kan, nanti dijulitin kita. Makanya kau itu harus punya tanaman di belakang ini kebun kalian, di background kalian tanaman, jadi kalian nggak ini ya kan. Jadi netizen itu bukan musuh kalian. Tapi mungkin Kak, si ajudan pribadi ini kan dia kan sudah biasa pamer-pamer kekayaan. Mungkin pada saat itu nggak ada endorse kali, nggak ada endorse naik jet pesawat. Terus dia kan harus mengasih makan netizen nih di sosial media dia. Makanya dia harus terpaksa. Kayak gitulah caranya mungkin ya dari versi aku. Jadi kan setelah ini kan mungkin jadi banyak endorse dia setelah ini. Iya kan? Jadi banyak yang endorse. Kita juga harus sering-sering julitin orang, Kak. Biar orang banyak kenal kita. Berdosa deh kita. Terus banyak udah mau bulan endorse. Ramadan ini, udah mau bulan Ramadan. Oh iya, kita harus minta maaf, Kak. Karena ini yang terakhir kita ya. Iya, iya. Maksudnya terakhir sama Sore Medan kan. Oh iya. Bukan terakhir yang lainnya. Nah, jadi ini ya. Setelah korban menyetor uangnya, ia pun meminta haknya berupa 2 mobil itu kepada ajudan pribadi. Namun ajudan pribadi tidak memberikan dengan alasan 2 mobil mewah tersebut ternyata juga masih bermasalah katanya. Oke. Semoga si ajudan pribadi inilah yang terakhir kali dia melakukan penggelapan ini ya kan, Kak. Semoga jangan terulang lagi ya kan. Kasihan juga keluarganya ya kan. Kasihan juga lah yang korbannya deh. Lebih kasihan korbannya pada dia sih. Iya memang. Korbannya juga kasihan, istrinya misalnya nggak tahu apa-apa juga kasihan, keluarganya juga nggak tahu ya kan. Dikirai dinafkahi dengan betul, apa, rupanya ya dengan uang yang seperti itu gitu. Betul. Ya udahlah itu aja lah, Dek. Setelah kayaknya kita bakal cuti besok ini ya kan. Setelah hari ini ya kan. Setelah sama sore hari ini. Emang kalau misalnya itu nggak ada ya live Selamat Sore Medan ya? Maksudnya? Kalau Ramadan ya? Libur ya? Sama Sore Medan ada nggak Ramadan? Kayaknya ada lah, Dek. Ada ya? Tapi kalau nggak salah di
tahun lalu dimajukan jam 4. Oh, dimajukan jam 4 ya. Tetap ada. Kita tetap bertugas deh. Aduh, kasihan mic-nya. Lemas dia dengan napas. Iya. Iya dong. Tapi kan mic-nya loyo. Dia katakan Kayak bulan kita. puasa nanti kan itu kan napas kita napas surga deh. Oh iya, berarti nanti mic-nya ini siap-siap lah ya mic-nya. Dia langsung menuju surga gitu. Pokoknya itu ya kan teman-teman Tribuners mungkin yang mau sudah mulai rame deh dimulai di jalan-jalan tuh udah mulai jual jilbab, kerudung, udah mulai banyak jual. Apalagi baju-baju untuk hari raya Iya, kan udah banyak. muncul ya kan Baju anak-anak udah banyak. Iya. Tapi yang paling sedih Kak, THR kan belum keluar. Kayak bang kita mau beli, sabarlah dulu ya kan. Iya, betul, sabar-sabar Tapi dulu Kak, pas kita. kita mau beli nanti udah nggak ada lagi. nggak ada lagi. Iya betul. Sedih kali. Ini curhat kayaknya Kak, Iya. curhat ya. Apalagi kalau Ramadan sekarang tuh beda sama Ramadan Kenapa? sebelumnya. Kenapa gitu? Kalau misalnya Ramadan sekarang tuh misalnya ya apa tuh namanya? Gak usah jauh-jauh, Lebaran aja. Kayak Lebaran tuh kayaknya tuh dulu seminggu gitu ya kan rasanya ya kan. Kalau sekarang itu kayaknya cuma pagi. Iya. Abis itu setelah itu kita balik normal kayak biasa ya kan. Iya, karena sepertinya kayaknya itulah enaknya lebih enak di kampung kalau misalnya mau lebaran pada di Medan. Aku rasa juga mungkin karena pengaruh umur kita juga deh. Iya, tapi yang Hera itu sebenarnya anak-anak Kak, bukan kita. Iya, betul, yang betul, senang kan betul. anak-anak, dia datang-datangin minta uang THR. Iya. Karena kan kalau misalnya Hera itu ditunggu-tunggu dia, Iya, makanya kadang betul, dia tuh betul. puasanya full. Nanti kan ditanya kan, puasanya full nggak? Ada bola nggak kemarin? Ada lah. Ada lah ya. Namanya Aku lagi juga ada. haid. Oh iya, selain kan? itu ada? Nggak ada. Aku masa. Iya kan, walaupun Kemarin kan kita ketahuan. Bercanda Tribuners. Nggak mungkin lah kami kayak gitu, Tribuners. Kan nampak dari muka kami soleha banget ya. Iya, soleha, bukan solehot ya. Iya. Oke, terima kasih Tribuners yang sudah nonton hari ini. Pokoknya kalian jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore dan jangan lupa update-update terus mengenai pemberitaan, apalagi yang mengenai pemberitaan pertama tadi nih ya kan, supaya kalian pengen tahu apalagi kelanjutannya kalian bisa saksikan di website cetak kita, di sosial media kita pastinya. Jangan lupa pokoknya kalian ikuti semuanya ya kan. Jadi saya Rani, Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.